Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Zakaria Al-Ansori, MSosi, dengan nomor induk dosen nasional 0927017101. Saya merupakan salah seorang dosen tetap pada program studi dakwah, pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama ini mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah mata kuliah sosiologi dakwah sesuai dengan bidang keilmuan, yaitu ilmu dakwah dan komunikasi. Mata kuliah sosiologi dakwah pada mata kuliah ini adalah MPK 121.011 dengan bobot SKS 2 SKS. Diperuntukkan pada mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam jenjang sarjana S1 pada semester 6 dengan 16 kali tatap muka, 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah prasyarat adalah pengantar ilmu dakwah, pengantar sosiologi, dan dasar-dasar komunikasi Islam. Bentuk pembelajaran, kuliah, diskusi, akademik, kemudian studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, dan observasi sosial keagamaan. Model pembelajaran, student-centered learning, case-based learning, project-based learning, dan problem-based learning. Bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia akademik. Deskripsi mata kuliah sosiologi dakwah membekali mahasiswa dengan landasan konseptual teoritis dan metodologis untuk menganalisis praktik dakwah dalam dinamika sosial masyarakat. Pembahasan mencakup interaksi, struktur, dan stratifikasi sosial, peran dakwah dalam transformasi sosial, budaya dan komunikasi kelompok, serta relasi dakwah dengan media komunikasi kontemporer dan berbagai problem sosial, baik pada konteks lokal maupun global. Mata kuliah ini juga mengkaji kearifan lokal dan literasi digital sebagai basis pengembangan strategi dakwah yang kontekstual, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan analitis dan kritis dalam merumuskan pendekatan dakwah yang berbasis perspektif sosiologis dan relevan dengan tantangan masyarakat kontemporer. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah sosiologi dakwah adalah pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kelima, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Keenam, memahami konsep dasar teori-teori dalam sosiologi yang dapat dijadikan pijakan dalam menganalisis kehidupan manusia. Ketujuh, memahami sikap
perilaku, tradisi dan fenomena keragaman kehidupan sosial manusia sebagai sasaran dakwah atau mad'u. Kedelapan, mampu menganalisis kehidupan manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman dan lain sebagainya. Yang kesembilan, mampu merumuskan konsep dakwah sesuai keragaman kehidupan sosial manusia sebagai sasaran dakwah. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mata kuliah Sosiologi Dakwah. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar teori-teori dalam sosiologi dakwah. Kedua, mahasiswa mampu memahami sikap, perilaku dan tradisi masyarakat dalam konteks dakwah. Ketiga, mahasiswa mampu menyusun materi dakwah yang disesuaikan dengan sikap, perilaku dan tradisi masyarakat sebagai sasaran dakwah. Keempat, mahasiswa mampu mengumpulkan materi dakwah dan menyampaikannya secara proporsional. Kelima, mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan dakwah dengan menetapkan media dakwah kontemporer. Adapun materi pembelajaran, yang pertama adalah pengantar sosiologi dakwah. Kedua, interaksi sosial dan struktur sosial. Kemudian ketiga, peran dakwah dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, dakwah dan perubahan perilaku sosial. Kelima, budaya komunikasi masyarakat. Keenam, dakwah dan komunikasi kelompok. Ketujuh, stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Lalu pertemuan 9, materi dakwah dan media komunikasi kontemporer. Ke-10, masalah sosial dan media massa, yaitu mistisisme, tahayul, pelecehan seksual dan porno media. Kemudian yang ke-11, masalah sosial dan media massa, kekerasan terhadap perempuan, sadisme dan lain sebagainya. Ke-12, masalah-masalah sosiologi dakwah dalam konteks lokal. Kemudian ke-13 adalah kearifan lokal dalam sosiologi dakwah. Ke-14, literasi digital sosiologi dakwah. Yang ke-15, masalah-masalah sosiologi dakwah dalam konteks global. Kemudian yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Saya menggunakan 3 komponen dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, and assessment, yang bisa disingkat dengan DIE. Delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada akun SIMAK Universitas Muhammadiyah Makassar, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction, saya menggunakan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi dan refleksi bersama. Kemudian assessment, yaitu sistem penilaian. Sistem penilaian, komponen penilaiannya adalah kehadiran dan partisipasi akademik dengan bobot 10%, tugas individu atau essay akademik 15%, tugas kelompok atau observasi sosial keagamaan 20%, presentasi dan diskusi kelas 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Sehingga total skor adalah 100%. Berikut video proses pembelajaran pada pertemuan kedua mata kuliah Sosiologi Dakwah dengan materi pembelajaran interaksi sosial dan struktur sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair. Subahal nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wa kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair fi sihatin wa afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah, pagi ini kita bisa menghadiri perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya sebelum kita mulai pembelajaran dalam mata kuliah Sosiologi Dakwah,
terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Mudah-mudahan perkuliahan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin. Baik, adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini sebelum kita bahas tentang konsep dasar sosiologi dakwah, Bapak terlebih dahulu ingin menguji daya serap adik-adik, remind, mengingatkan kembali tentang materi perkuliahan sebelumnya tentang pengantar sosiologi dakwah. Ya, mudah-mudahan masih bisa ingat ya dengan baik. Ya. Tapi sebelum itu Bapak akan pastikan dulu adakah adik-adik yang sakit ataupun tidak hadir. Jadi Bapak absen dulu ya sebelum Bapak bertanya tentang materi sebelumnya. Yang disebut namanya silakan menyebut hadir atau hadirah. Amrul Haq. Alhamdulillah. Andi Muhammad Walidul Muwaffaq. Alhamdulillah. Ilmiah Nabilah. Alhamdulillah. An-Nisa Wildan. Alhamdulillah. Almi Arisah. Ya. Nur Wahyuni. Siti Sarah Labbaika. Alhamdulillah. Selviani. Alhamdulillah hadirah. Nusratin Nisa Alawiyah Sam. Alhamdulillah. Rahmah. Alhamdulillah. Siti Fatimah. Oh, Marido sakit. Ya, kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ya, coba yang bisa menjelaskan pengertian sosiologi dakwah. Siapa? Ya, silakan Andi. Oke, baik. Seperti apa yang telah kita pelajari pekan lalu, sosiologi itu secara etimologi ataupun secara bahasa berasal dari bahasa Latin ataupun Yunani kuno. Nah, di mana sosio yang artinya masyarakat, kemudian logos yang artinya ilmu, sehingga sosiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang kondisi masyarakat. Ya, kemudian dakwah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya, yang dimana bahasa Arabnya adalah da'a yad'u da'watan, yang artinya memanggil ataupun menyeru. Seperti itu. Mengajak Dan juga mengajak atau menyeru, ya. Jadi seruan, ajakan, panggilan. Coba yang bisa menyempurnakan pengertian sosiologi dakwah. Ya, silakan, Amrul Haq. Sesuai tadi yang dijelaskan oleh saudara Andi Wadi secara bahasa, kemudian dari pekan lalu juga kita telah belajar tentang sosiologi dakwah yang ditinjau dari segi istilah. Dari segi istilah, sosiologi dakwah itu salah satu cabang ilmu yang mempelajari proses dakwah dalam kehidupan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sosiologi dakwah juga itu bagaimana seorang dai mampu berinteraksi dengan mad'u. Kemudian bagaimana juga seorang dai itu mampu beradaptasi dengan budaya dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, tentu sosiologi dakwah ini bertujuan untuk bagaimana pesan dakwah yang disampaikan oleh seorang dai tersampaikan secara efektif sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam suatu masyarakat tertentu. Baik, luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, ini tandanya masih mengingat tentang materi pembelajaran sebelumnya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materinya dalam pembahasan konsep dasar sosiologi dakwah, interaksi sosial dan struktur sosial. Interaksi sosial. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik
antara individu dengan individu, atau hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi perilaku masing-masing pihak. Jadi, dan interaksi sosial ini merupakan syarat utama terbentuknya kehidupan dalam sebuah masyarakat. Di dalam interaksi sosial itu tidak akan terbentuk kalau tidak ada beberapa komponen di dalamnya. Itu ada, kita namakan dengan syarat. Yang pertama adalah kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Nah, kontak sosial itu bisa dilakukan secara langsung. Jadi pertemuan seperti ini face to face bicara, atau bisa melalui media. Maka sekarang di era digital banyak orang melakukan interaksi sosial melalui media komunikasi, melalui handphone, video call dan sebagainya. Nah, apakah bisa terjadi interaksi sosial meskipun saling bertemu satu dengan yang lain kalau tidak terjadi komunikasi? Terjadilah interaksi sosial? Tidak. Maka komunikasi menjadi bagian dari terbentuknya sebuah interaksi sosial. Jadi kalau dua orang bertemu, kalau saling tidak berkomunikasi, maka belum terjadi interaksi sosial. Nanti terjadi kalau melakukan kontak dan melakukan komunikasi. Dalam dakwah menjadi dasar membangun hubungan dengan mat'u atau masyarakat yang dijadikan sebagai sasaran dakwah. Artinya interaksi sosial ini menjadi dasar bangunan dalam kegiatan dakwah. Gitu. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya keberhasilan dakwah sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara dai dan mad'u. Baik adik-adik sekalian, masih terkait dalam kajian sosiologi dakwah, kita kenal kelompok sosial. Ya. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan bersama. Nah, dalam kelompok sosial itu ada beberapa jenis. Ada jenis primer, ada sekunder, ada formal dan ada juga informal. Nah, kalau kita rinci, jenis kelompok sosial primer itu bentuknya adalah keluarga. Nah, kemudian kalau sekunder, ya tentunya di luar keluarga, ya seperti organisasi atau komunitas profesional. Kemudian yang formal seperti organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, bisa juga masuk dalam kategori sekolah atau perguruan tinggi. Itu adalah kelompok sosial yang jenisnya adalah formal. Kalau yang informal itu bukan formal. Nah, seperti komunitas majelis alim, itu adalah informal. Jadi kelompok sosial ini menjadi media sosialisasi nilai-nilai Islam. Di nilai-nilai Islam dapat dilakukan transformasi ke dalam beberapa kelompok sosial, dan itu lebih efektif. Bisa dipahami adik-adik? Sudah ya. Baik, ada yang bertanya? Sebelum kita lanjut, ya silakan. Saya tanyakan itu apa yang dimaksud dengan kelompok informal? Oh iya, baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan tentang jenis-jenis kelompok sosial. Ada yang dinamakan dengan kelompok informal. Kelompok informal itu adalah kelompok yang di luar formal. Jadi kita lihat di masyarakat ada komunitas majelis taklim, ada komunitas yang satu jenis hobi. Itu juga dikatakan sebagai jenis kelompok sosial informal. Ada komunitas goes sepeda, ya sepeda. Ada komunitas pencinta tenis meja, komunitas diving. Itu semua komunitas informal itu. Baik, ya. Kita lanjut ke struktur sosial.
Ya, struktur sosial. Apa yang dimaksud dengan struktur sosial? Struktur sosial itu adalah susunan hubungan sosial yang relatif tetap. Dalam struktur sosial itu terdapat beberapa unsur. Kalau kita lihat di layar sini, yang pertama adalah status sosial, kemudian yang kedua peran sosial, yang ketiga adalah nilai sosial, yang keempat norma sosial, dan yang kelima adalah stratifikasi sosial. Kemudian kalau kita cermati, apa kaitannya dengan kegiatan dakwah? Nah, seorang mubaligh harus memahami tentang struktur sosial. Gunanya adalah supaya bisa membantu pemahaman dalam pemetaan sasaran dan strategi dakwah. Sehingga ketika menyusun materi-materi dakwah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Gitu. Di sekarang ini sudah era digital, jadi untuk melakukan transformasi nilai-nilai Islam itu sudah lebih luas lagi, bisa menggunakan media komunikasi dakwah, bisa menggunakan platform digital, bisa dakwah melalui YouTube, bisa melalui Facebook, melalui aplikasi TikTok yang sedang ngetren ya. Itu sehingga nanti bisa menjangkau dalam lapisan masyarakat yang berbeda. Baik, selanjutnya lembaga sosial. Nah, ini lembaga sosial. Sistem norma yang mengatur pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di dalam masyarakat itu kita mengenal lembaga sosial. Yang pertama kita sebut dengan keluarga. Kemudian kedua agama, ketiga pendidikan, keempat ekonomi, dan kelima politik. Jadi 5 lembaga sosial ini yang paling banyak berfungsi dalam membangun karakter umat adalah lembaga agama. Jadi lembaga keagamaan berfungsi sebagai agen pembinaan moral. Sehingga diharapkan dengan nilai-nilai agama, tentunya agama Islam, itu bisa mewarnai kehidupan keluarga yang Islami. Jadi keluarga yang Islami. Ketika masuk dalam dunia pendidikan, maka menjadikan dunia pendidikan yang Islami. Masuk dalam ekonomi, begitu juga kegiatan perekonomian juga harus sesuai dengan aturan Islam. Kita lanjut, integrasi sosial. Ya. Integrasi sosial adalah proses terciptanya persatuan dan keharmonisan masyarakat. Jadi suatu masyarakat akan harmonis dan hidup secara berdampingan, ya, secara integral. Itu tentunya ada beberapa faktor yang bisa mendukung, termasuk kerukunan antar umat beragama, kemudian gotong royong, ya, saling menghargai. Kalau di dalam bahasa Bugis apa istilahnya? Si pakai tahu, si pakai lebih, si pakai ingat. Jadi ini salah satu upaya untuk menjadikan kehidupan di tengah-tengah masyarakat harmonis. Jadi ini integrasi sosial. Integrasi sosial itu didukung oleh kesepakatan nilai. Kemudian tadi toleransi dan termasuk kerjasama atau gotong royong. Ini ada 3. Ukhuwah Islamiyah, jadi memperkuat tadi persaudaraan sesama muslim. Kemudian ukhuwah watoniyah, bersaudara karena kita sebangsa. Kemudian ukhuwah insaniyah, bersaudara sebagai seorang manusia. Nah, kalau ini kuat mengakar pada pemahaman masyarakat, maka akan terjadi integrasi sosial. Tidak ada konflik di tengah-tengah masyarakat, meskipun berbeda agama dan latar belakang kehidupan masyarakat.
Bisa dipahami adik-adik? Iya. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya, silakan nanti. Oh iya, dalam kegiatan dakwah seorang mubaligh harus memahami tentang struktur sosial. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Masih dalam konteks struktur sosial. Iya. Mengapa perlu memahami struktur sosial dalam berdakwah? Ya, mengapa perlu seorang dai memahami struktur sosial dalam berdakwah? Nah, pemahaman tentang struktur sosial itu membantu para dai atau mubaligh untuk memahami peta dakwah. Jadi memahami karakteristik masyarakat yang berbeda latar belakang pendidikannya, yang berbeda budaya, kebiasaan, adat istiadat, sehingga dalam menyusun materi-materi dakwah itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan sebagai matu atau sasaran dakwah. Kan kita berada di lingkungan masyarakat Jawa, kita berada di lingkungan masyarakat Bugis, Toraja, Makassar dan sebagainya, maka materi-materi dakwah diupayakan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang kita dakwah. Ya, ada yang lain? Ya, baik, saya kira materi perkuliahan hari ini kita cukupkan. Jadi kesimpulannya adalah dalam kegiatan dakwah seorang mubaligh tidak sekedar cukup memahami materi-materi dakwah, menghafal ayat Al-Quran, menghafal hadis, kemudian menyampaikan di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga harus dibekali pemahaman tentang sosiologi dakwah, memahami karakteristik masyarakat yang berbeda-beda, sehingga dalam menyampaikan materi dakwah untuk melakukan transformasi nilai-nilainya, nilai-nilai Islam kepada masyarakat bisa sesuai dan bisa efektif dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berbeda-beda. Jadi intinya itu. Jadi bisa menyusun peta dakwah, kemudian bisa menentukan strategi dakwah, termasuk memilih materi dakwah yang tepat pada masyarakat yang dijadikan sebagai sasaran dakwah. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, ada beberapa tugas yang sudah kita kirimkan di grup WA, di grup WhatsApp. Nanti bisa dibuka masing-masing dan bisa diselesaikan dan bisa diikuti apa yang menjadi pemenuhan tugas yang sudah dikirim. Ya, baik, untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, mari kita baca doa bersama-sama, dipimpin oleh ketua tingkat. Silakan doa dimulai. Saya kira itu adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Nastaghfirukum wa natamanna liqa ila waqtin akhir fi munasabatin ukhra. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu dalam perkuliahan-perkuliahan selanjutnya dalam kondisi tetap sehat walafiat. Jazakumullah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Sosiologi Dakwah pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam sertifikasi dosen gelombang 1 atau pertama pada tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.